Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aku senang berwudu. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca niat sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnatir rasuli wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa sawabih subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, kepahaman serta keberkahan pada pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, wudu adalah cara seseorang menyucikan diri sebelum melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wudu itu sendiri merupakan cara kita untuk menghilangkan hadas kecil. Sebelum kita membahas bagaimana tata cara berwudu, kita harus mengenal terlebih dahulu rukun wudu dan sunnah yang ada di dalam wudu. Rukun wudu itu sendiri yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku, yang keempat membasuh sebagian kulit kepala, yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib dari mulai niat sampai basuhan terakhir, yaitu membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Untuk sunnah wudu itu sendiri adalah yang pertama menghadap kiblat, yang kedua membaca bismillah, yang ketiga membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan, yang keempat kumur-kumur, yang kelima menghirup air ke dalam rongga hidung atau yang kita kenal adalah istinsyak atau istinsyar. Yang keenam membasuh seluruh bagian kepala. Yang ketujuh membasuh kedua daun telinga. Yang kedelapan membasuh sela-sela jari kaki ataupun tangan. Yang kesembilan menigakalikan basuhan pada setiap anggota wudu. Yang kesepuluh mendahulukan anggota wudu bagian kanan daripada kiri. Dan yang ke-11 adalah membaca doa setelah berwudu. Anak-anakku yang saleh dan salehah, niat wudu ada dua. Yang pertama niat untuk melaksanakan atau melakukan sunnah di dalam wudu. Dan yang kedua adalah niat wudu, di mana niat wudu ini merupakan niat di saat kita ingin melakukan perkara atau rukun wudu yang wajib. Niat sunnah wudu itu sendiri yaitu nawaitu asnanil wudu lillahi ta'ala, yang artinya aku niat melakukan sunnah-sunnah di dalam wudu karena Allah ta'ala. Dan niat wudu sendiri kita sudah kenal atau kita sudah pahami, yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mari sama-sama kita perhatikan tata cara berwudu yang baik dan yang benar.
Yang pertama, dianjurkan atau disunahkan membasuh dua tangan hingga pergelangan tangan, seperti yang sudah kita ketahui. Nah, di saat kita membasuh kedua telapak tangan hingga siku, disinilah kita mulai membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca niat sunnah wudhu yang telah kita pelajari tadi. Lafaznya, nawaitu asnanil wudhu lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah berkumur-kumur. Berkumur-kumur sendiri juga merupakan sunnah. Selanjutnya, dianjurkan membasuh rongga hidung dengan cara menghirup air. Jadi, untuk membersihkan rongga hidung, bukan tangan kita atau jari kita yang masuk ke lubang hidung, tapi air itu kita hirup. Kita tadangkan dengan tangan kanan kita, lalu kita hirup air tersebut dan jangan lupa untuk dikeluarkan. Untuk kumur-kumur dan juga membasuh rongga hidung, disunahkan juga menigakalikannya seperti itu. Selanjutnya, nah di sini bagian keempat, diwajibkan membasuh muka dengan sempurna. Batasan wajah itu tersendiri adalah dari ujung dagu bagian bawah dan tempat tumbuhnya rambut di atas kening kita. Kemudian batasan kanan kirinya yaitu pangkal telinga kita. Nah, di sini barulah kita di saat ingin membasuh muka membaca niat wudhu. Niat wudhunya nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardha lillahi ta'ala. Selanjutnya yang kelima yaitu diwajibkan membasuh dua tangan kita hingga siku, dari ujung jari tangan sampai dengan siku kita. Jadi dilebihkan basuhannya dari batasan agar lebih sempurna untuk kehati-hatian kita. Dan juga disunahkan seperti yang telah kita pelajari tadi, menyela-nyela jari tangan kita, kemudian mendahulukan anggota bagian kanan terlebih dahulu. Yang keenam, diwajibkan menyapu atau mengusap kepala. Bisa sebagian dan sunahnya yaitu secara keseluruhan. Ingat, anggota wudhu kita disunahkan 3 kali basuhan, baik dari tadi yang tangan sampai pergelangan hingga nanti sampai dengan basuhan kaki sampai dengan mata kaki kita. Selanjutnya yang ketujuh, dianjurkan atau disunahkan mengusap atau membasuh kedua daun telinga kita bagian luar maupun bagian dalam. Kemudian yang ke-8, diwajibkan bagi kita semua membasuh dua kaki kita dari ujung telapak kaki hingga mata kaki. Dilebihkan juga basuhannya merupakan kesempurnaan di dalam wudhu. Dan jangan lupa, telapak kaki kita merupakan bagian yang wajib terkena air wudhu. Jangan sampai bagian atasnya saja yang kita kucurkan air, tetapi kita kucurkan air juga dan kita basuh, kita gosok dengan tangan kita alirkan air tersebut sampai ke seluruh anggota wajib wudhu kita di bagian kaki, dari ujung kaki yang depan hingga mata kaki kita. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, setelah kita melaksanakan wudhu, jangan lupa kita membaca doa setelah berwudhu. Kita keluar dari kamar mandi, kemudian kita menghadap kiblat, lalu angkat kedua anggota tangan kita dan kita membaca doanya tersebut yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat, dan jadikanlah aku sebagai orang yang bersuci, dan jadikanlah aku sebagai hamba yang soleh. Dari sini kita belajar
dan kita ketahui serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang yang selalu bertaubat kepadanya, dan juga kita memohon agar tergolong dan menjadi orang yang selalu bersuci, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi orang yang soleh atau anak yang soleh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sedikit hikmah dari perkara wudhu itu sendiri. Kalau kita wudhunya rapi, wudhunya benar, salat kita juga akan baik dan benar, dan insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk tugas hari ini adalah insya Allah kamu bisa. Ayo peragakan cara melakukan wudhu. Tugas ini kalian buat video, kalian berwudhu dari awal mulai niat sampai dengan kalian membaca doa setelah wudhu. Bapak harapkan kalian pun bisa hafal dan juga bisa melaksanakan wudhu dengan sebaik mungkin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak, dan kurang lebihnya Bapak juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.